Shalom sahabat sekalian, saya saat ini akan menjelaskan perbedaan hukum murtad dalam Islam versus Kristen. Dan ini bukan menurut saya. Mari kita pelajari. Murtad di dalam Islam versus di dalam Kristen. Di dalam Islam sudah jelas bahwa hukumnya harus dibunuh. Tetapi dalam Kristen kami mengasihaninya. Buktinya, ini adalah fully seorang Mesir Islam. Murtad di Arab harus dibunuh. Emang itu hukum murtad di agama Islam? Kalau itu hukum murtad, bagaimana dengan toleransi kalau murtad dibunuh? Clear and clean. Apakah ini pendapat pribadi? Kita saksikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Clear and clean. Sekarang kita perhatikan Ustadz yang kondang ini, saudara. Ini kalau ulama sudah menyebut murtad, nauzubillah, 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 nauzubillah. Selamatkan Allah generasi cucu cicit sampai hari kiamat dan sampai murtad. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan tiga. Tak halal darah orang kecuali melakukan tiga. Ada darah yang halal ditumpahkan, pancung kepalanya menurut hukum Islam. Pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dihukum bunuh. Kedua, as-tayyibuz zani, dilempar batu sampai mati. Ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad dalam Islam hukum orang yang murtad dalam Islam hukum orang yang murtad dalam Islam hukum Clear and clean. Satu lagi, saudara. Sekarang lagi rame ada seorang nenek-nenek tua yang biasa menghina syariat Islam. Dengan bahagianya dia mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa dia akan meninggalkan agama Islam, akan murtad. Dan sekarang sudah dilakukan, naudzubillah. Ya. Padahal dalam Islam murtad itu adalah perkara kriminal. Murtad itu adalah perkara kriminal. Yang mana negara wajib ya menangkap orang tersebut dan meminta untuk bertobat kepada orang tersebut. Apabila 3 kali diminta bertobat tapi dia tidak mau kembali ke pangkuan Islam, maka hukumnya adalah dibunuh. Ini yang membuat saya bingung, saudara. Disebut kriminal. Dan negara harus bertindak. Jika tidak, maka pertanyaan saya, ini hidup di negara mana? Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Ya, barang siapa yang mengganti agamanya murtad dari Islam, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Clear and clean. Jadi bukan oknum, ini ajaran. Saudara, kita sedang belajar perbandingan. Jangan menghujat. Kita sekedar tahu saja di sana. Kenapa? Karena seorang yang sudah pindah agama, dia itu ibarat penyakit kanker, ya, dan dagingnya itu sudah mati. Karena Islam itu adalah satu tubuh. Ketika tubuhnya sudah mati, maka harus dihilangkan. Itu adalah konsekuensi bagi orang yang sudah memeluk agama Islam. Perhatikan ya, konsekuensi. Jadi mikir dulu, saudara. Itu konsekuensi. Bagi orang yang belum memeluk agama Islam, Nah, ini perhatian ya, saudara. Anda yang ingin menjadi Islam, perhatikan baik-baik. tidak ada paksaan dalam masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena kalau kita berpikir menggunakan akal sehat, maka juga sebenarnya kita akan mengetahui secara pasti bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Baik, saudara. Saya sorotin yang tidak ada paksaan Anda masuk Islam. Betul, tapi setelah masuk, Anda dipaksa untuk tidak berubah pikiran dan tidak boleh berubah pikiran ketika melihat fakta-fakta apapun itu. Namun demikian, itu adalah aturan di sana. Sekali lagi kembali kepada topik kita, hukum murtad di Islam versus Kristen, dan ini bukan menurut saya. Mari kita kembali ke penerawangan ini. Itulah perbedaannya, saudara. Kalau di Kristen, maka dikasihani, bukan dibunuh. Selain dibunuh, saya melihat sendiri ada namanya FAP, Front Anti Pemurtadan. Contoh yang dilangkat, begitu ada murtad masal, sampai MUI turun, cari siapa biang keroknya, dilapor, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu baru sebagian kecil kasus. Ada juga yang dicari siapa yang berani murtad, siapa yang memurtadkannya, maka, dan lain-lain. Beda dengan kita.
Kalau di Kristen, maka kami punya ide. Kita ingatkan dengan kasih, lalu kita doakan. Kalau tidak bisa diingatkan, kita serahkan kepada Tuhan, lalu kami evaluasi diri. Beda jauh, saudara. Mengapa begitu kerasnya, saudara? Mengapa begitu kerasnya? Ternyata saya simpulkan dari semua yang saya pelajari adalah karena 3 hal. Dianggap pengkhianat, dianggap kriminal, dan dianggap itu penyakit yang membahayakan bagaikan kanker yang bisa menular, membunuh seluruh tubuh kehidupan mereka secara berjamaah. Dalam hal ini, Foley kembali lagi menjelaskan, menganalogikan, negara manapun juga akan memberi hukuman mati kepada pejabat atau jenderal atau siapapun juga yang membelot ke negara musuh. Karena itu membahayakan. Kenapa, saudara? Karena dianggap nanti akan membongkar rahasia. Maka harus dibunuh. Bagaikan penyakit. Dan ini kriminal. Kita hargai. Bagaimana dengan kekristenan? Di Kristen, kami tidak menganggap pengkhianat walaupun dia berkhianat. Tetapi kami sebut mereka sebagai domba yang hilang. Orang yang terhilang. Yang harus kami ingatkan, kami doakan, dan kami pun evaluasi. Karenanya itu kami mengasihi orang-orang yang terhilang. Beda respon. Dan bagaimana kami menyikapi itu semua? Saudara, beda jauh. Kami tetap damai sejahtera. Damai. Kenapa? Karena Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dan lain-lain, dan lain-lain. Kami santai. Ada satu pertanyaan yang sangat menggelitik saya. Kalau di kekristenan, mau pendeta, kayak mau orang terkenal, mau artis apapun, kami santai saja. Kami tidak ketakutan. Kami tidak menganggap pengkhianat, kriminal, penyakit yang akan membongkar rahasia yang bahaya. Kenapa demikian? Kalau benar, kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Kalau saudara dan saya benar, orang mau fitnah apapun juga, kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Lambat atau cepat. Hal yang menjadi pertanyaan saya, kenapa takut dengan rahasia yang dibongkar? Kenapa mesti dibunuh? Kenapa mesti kita habis-habisan energi, tenaga, dan persekusi sembilan rupa untuk membela kalau memang benar? Bukan berarti tanpa tindakan, saudara, tetapi percayalah, kebenaran itu tidak perlu kita tutupi ketakutan kalau dibongkar. Kalau saya adalah seorang pendusta, pembohong, korupsi, maka saya akan nutup-nutupi. Saya akan berusaha orang supaya tidak mengetahui aib saya. Kalau ada orang mulai mendekat mencerita-cerita, saya akan halangi. Kalau perlu bunuh dia supaya tidak terbongkar rahasia saya. Itu sebuah analogi dan sebuah pemikiran yang logis. Saya hanya ngajak mikir logis. Tetapi kalau di sana seperti itu, saudaraku yang Kristen, jangan hujat, jangan kejam. Kita doakan. Dan mari kita mikir secara nalar. Karena itu, saudaraku, mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada tekanan. Berimanlah dengan bebas, tanpa takut dengan tekanan-tekanan yang mengerikan itu. Jangan lupa, saudaraku yang ada di dalam Tuhan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kuk gandaran, saudara. Tuhan memikul, ayo bersama Tuhan, bersama-sama. Sehingga kuk yang dipasang itu enak dan beban Tuhan ringan. Engkau berjalan bersama Tuhan. Luar biasa. Karena itu, saudara, berbahagialah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, itu untuk sekedar tahu saja, lalu silahkan berpikir secara logis, berdoa kepada Tuhan, jangan habis waktu untuk debat berpolemik, mikir saja sudah cukup. Tuhan memberkati.